Halo guys, kenalin aku Yazid Syauki Alayubi dari kelompok 6 kelas 5 kuliah Pancasila dengan NIM 160242251. Dan di sini aku bersama teman-temanku yaitu Halo, aku Arya Sebayin Madamitika dengan NIM 1602447 dari kelompok 6 juga. Salam kenal. dan Nama saya Rehan Afandi, tim saya 1602422. Halo, nama aku Tari Salin Hatambak dengan NIM 1602411. Ya. dan Hai, nama aku Amelia Zulfahana, NIM aku 160241113. Salam kenal. salam kenal guys. Dan selanjutnya kita akan membahas proyek yang akan kita laksanakan yaitu di Desa Cikeruh. Yeay. Stay tune guys. Kalau musim banjir, jalan depan ibu kan kalau ke rumah ibu itu ada lapang poli. Sebelah sini itu kan sungai. Nah di sungai ke lapang itu nyerap Lapangan voli Cikeruh. ya bu. Itu teh sering banjir. Ke rumah yang tetangga ibu yang pinggir jalan lapang poli yang searah segitu mah, itu mah udah kalau hujan udah langganan banjir. Terus yang punya ibu Iis mah seatap, jadi kan bawah pisan rumah anaknya dekat pisan di sungai, itu mah ketutup. Seatap Cikeruh mah udah dari dulu, tapi nggak tahu tahun kemarin aman cuma dua kali semenjak ada bendungan. Yang lebih parah mah yang tahun 2022 yang itu jalan tol teh 2021 gitu. Yang jalan tol itu banjir setiap hujan teh banjir sama tanah non teh ke bawah teh tanah makin tanah teh. Likuidifikasi. Tapi sekarang kan jarang hujan ya. Iya. Nah, sebenarnya asal kalian ketahui saja bahwa Jatinangor mengalami permasalahan lingkungan yang sangat krusial, yang dimana itu diakibatkan oleh pembangunan dengan tujuan untuk pembentukan kawasan pendidikan. Nah, pembangunan di Jatinangor sebenarnya tidak memperhatikan unsur-unsur lingkungan sehingga mengakibatkan bencana-bencana seperti banjir maupun kekeringan berupa kekurangan air. Nah, dan Jatinangor sendiri sudah dicanangkan untuk pembentukan sebuah kawasan strategis provinsi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan arah tujuan untuk membentuk kawasan pendidikan yang dengan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan sangat lingkungan. Namun semua hanya isapan jempol belaka, di mana hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus kerusakan lingkungan di Jatinangor. Nah, masyarakat Jatinangor sendiri mengalami permasalahan yang sangat krusial, terutama di banjir dan juga kekurangan air seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana mereka sering mengalami kekurangan air sehingga harus meminta air kepada indikos maupun penginapan untuk mahasiswa, yang mana itu adalah milik dari orang luar, dan juga mereka sering tidak tahu menahu bagaimana cara mengelola air tanah dan menjaganya agar keadaannya tetap stabil. Oleh karena itu kami kelompok 6 ingin mengubah dan membantu masyarakat Jatinangor untuk bertahan melewati perubahan-perubahan ini. Oleh karena itu, tujuan proyek Pancasila kami yakni yang pertama, mengurangi dan mengolah sampah organik yang ada di lingkungan kawasan Jatinangor. Seperti yang sama-sama kita ketahui, sampah organik di lingkungan Jatinangor itu meliputi
sampah-sampah di lingkungan Pasar Jatinangor, Pasar Resik, dan di lingkungan rumah tangga, terutama ketika memasak sayur mayur dan segala macamnya. Yang kedua, tujuannya dengan adanya proyek ini harapannya bisa diimplementasikan di lingkungan yang rawan banjir lainnya, seperti di daerah-daerah yang padat penduduk tetapi curah hujannya juga tinggi. Dan yang terakhir, tujuan dari proyek ini ialah untuk mengedukasikan masyarakat bagaimana cara mengelola air tanah dan menjaga ketersediaannya. Relevansi dengan kajian Pancasila emangnya ada? Ada dong. Karena pembangunan yang cepat ini seringkali mengabaikan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya banjir dan kesulitan air yang dialami oleh Desa Cikeruh. Kasus-kasus tersebut melanggar sila kelima, di mana setiap warga negara berhak memiliki akses untuk hidup sejahtera di Indonesia. Selain itu, kasus-kasus ini melanggar sila pertama, di mana kita kurang menghargai ciptaan Tuhan. Selain itu, melanggar sila kedua, di mana banjir dan kekurangan air merupakan bentuk ketidakadilan dan melanggar hak asasi manusia. Lubang resapan biopori adalah lubang silindris yang ditanamkan pada tanah secara vertikal. Untuk ukurannya sendiri itu bervariasi, diameternya bisa dari 10 hingga 30 cm, dan untuk tingginya juga bisa dari 50 sampai 50 cm hingga 1 meter, tergantung kedalaman air tanahnya. Bagaimana cara lubang resapan ini bekerja? Pertama-tama, lubang biopori diisi oleh sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik ini berfungsi untuk menghidupkan mikroorganisme seperti cacing di dalam tanah. Lalu cacing-cacing ini akan membentuk semacam pori-pori atau lubang-lubang kecil dalam tanah, dan lubang-lubang kecil itu pun akan membantu untuk meresap air secara Penggunaan biopori yang kami lakukan di Desa Cikeruh dapat memberikan banyak manfaat bagi daerah yang diberi biopori. Manfaat yang pertama adalah akan berkurangnya tumpukan sampah-sampah organik yang ada, seperti di pasar-pasar ataupun di tempat lainnya, di mana sampah masih bertumpukan. Selanjutnya, setelah kita memanfaatkan sampah-sampah tersebut, maka dia akan memberikan manfaat yang lain, yaitu manfaatnya adalah tanah-tanah yang ada di sekitar biopori tersebut akan semakin subur, karena sampah-sampah tersebut akan berubah menjadi pupuk dan dapat memperkaya mikroorganisme yang terdapat pada tanah tersebut. Selanjutnya, setelah ditanam banyak biopori, maka daerah resapan air juga akan semakin banyak. Semakin banyak biopori, maka akan memaksimalkan banyaknya daerah resapan air. Maka jika biopori telah digunakan pada seluruh Desa Cikeruh, cadangan air yang ada akan semakin banyak. Terakhir, manfaat yang bakal terjadi pada Desa Cikeruh adalah bakal berkurangnya bencana alam seperti banjir ataupun erosi yang sering terjadi dan mengganggu kehidupan warga-warga di sana, khususnya mahasiswa juga yang banyak di sana. Hal ini karena banyaknya biopori dapat memperkaya dapat memperkaya air dalam tanah, sehingga erosi juga akan jarang terjadi, serta bencana-bencana lainnya akan kurang terjadi juga. Kenapa Cikeruh? Karena Perlu kalian semua ketahui kenapa kami kelompok 6 memilih Desa Cikeruh sebagai sasaran tempat kami melakukan proyek adalah Desa Cikeruh menurut data dari BPS dalam sebuah laporan Jatinangor dalam angka menyebut bahwa di tahun 2023
Desa Cikeruh berada pada urutan kedua dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jatinangor dengan sekitar 5,399 per kilometer perseginya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Cikeruh cenderung tinggi dan sangat pesat, mengingat kebutuhan akan lahan untuk penginapan maupun indekos sangat diperlukan. Nah, selain itu ada beberapa alasan lain. Yang pertama adalah Desa Cikeruh berada pada sebuah turunan jalan yang artinya apabila semua air hujan bergerak, maka mereka akan bergerak dan tertampung ke Desa Cikeruh yang berbentuk seperti sebuah mangkok, seperti itu. Lalu yang kedua, Desa Cikeruh merupakan pusat perekonomian salah satunya di Kecamatan Jatinangor, yang mana banyak dapat sekali indikos dan juga UMKM kecil milik para penduduk asli Jatinangor. Lalu yang ketiga adalah Kecamatan Desa Cikeruh jadi penghubung antara Rancaengkek dengan daerah sekitar ITB dan desa-desa sekitarnya sebagai jalan pintas, sehingga banyak sekali kendaraan-kendaraan untuk lewat ke Desa Cikeruh, dan apabila banjir maka akan mengakibatkan lalu lintas menjadi macet dan juga perekonomian menjadi terhambat. Efektivitasan lubang biopori telah teruji berdasarkan penelitian dari beberapa peneliti kampus Universitas Andalas Fakultas Pertanian, yang dimana berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya lubang biopori dapat meningkatkan infiltrasi di berbagai lingkungan. Penggunaan biopori dalam mengatasi masalah ini dapat memberikan lebih banyak keuntungan dibanding metode-metode lain yang biasa digunakan pada penelitian lain. Salah satu alasan mengapa kami memilih penggunaan biopori dalam mengatasi masalah ini adalah karena biopori tidak memakan biaya yang terlalu besar dibanding membuat sumur resapan atau solusi lainnya. Selain karena biaya yang lebih sedikit, lahan yang kecil juga menjadi alasan kami mengapa lubang biopori dapat menjadi solusi yang tepat. Dengan lahan yang kecil saja, biopori dapat ditaruh dan ditanam. Sedangkan untuk solusi lain biasanya membutuhkan lahan yang lebih besar. Selain itu, lubang biopori selain dapat meningkatkan air tanah, juga dapat menjadi sumber kompos, sehingga dapat memberikan lebih banyak manfaat dibanding solusi-solusi lainnya. Sayangnya, penggunaan biopori ini masih memiliki tantangan tersendiri, seperti dampak dari penggunaan biopori ini hasilnya akan terasa lebih lama daripada sumur resapan. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam memilah sampah juga masih menjadi tantangan untuk kita. Dan partisipasi masyarakat dalam mengelola air pun menjadi tantangan bagi penggunaan biopori ini. Bagaimana penjelasan daripada proyek yang akan kami lakukan di proyek Pancasila kali ini? Kami harap proyek lubang biopori yang kami lakukan di Desa Cikeruh dapat mengatasi permasalahan sosial maupun permasalahan lingkungan yang ada di sana, dan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang sempat terlanggar oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di sana. Sekian, terima kasih. Salam Pancasila.